Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ya. Ini kan yang jadi pelajaran bacaan Fatihah, Pak. Nah, ketika kan kita kalau kita imam membaca Fatihah, kadang-kadang kita masih membaca atau kadang-kadang sudah selesai baca doa kita. Apakah kita diam mendengarkan Fatihah atau kita mengikuti Fatihah itu, Pak? Sebagusnya di dalam kitab Al-Muhadzab itu disebutkan ketika imam membaca Fatihah, bagusnya kita juga ikut membaca Fatihah bareng dengan imam. Nah, setelah itu nanti, Pak? Ya, ketika kita masih membaca doa iftitah, pada saat imam membaca Fatihah, kita selesaikan doa iftitah. Kemudian setelah selesai doa iftitah, kita membaca Fatihah bareng dengan baca Fatihah imam. Kemudian setelah imam selesai membaca Fatihah, waladdallin, kita belum selesai Fatihah itu, kita boleh bilang amin. Setelah itu kita lanjutkan lagi surah Fatihah itu sampai selesai. Nah, lalu bagaimana ketika imam membaca ayat? Ketika membaca ayat kita tidak usah membaca apa-apa, cukup kita mendengarkan saja. Itu di dalam Al-Muhadzab dijelaskan seperti itu. Makanya ada idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maksudnya adalah ketika imam membaca ayat Al-Qur'an kita cukup mendengar saja. Lalu bagaimana kok kalau surah Al-Fatihah malah kita membaca? Itulah keistimewaannya Fatihah. Ketika kita membaca Fatihah pada saat sholat, kita tidak perlu mendengarkan imam membaca Fatihah, kita justru malah juga membaca Fatihah. Itu saking pentingnya bahwasanya Fatihah itu adalah yang menyebabkan sahnya sholat. Maka dikatakan la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena saking pentingnya surah Al-Fatihah ini, maka imam membaca Fatihah, kita pun juga membaca Fatihah. Lalu bagaimana kalau seandainya diam? Seandainya diam, mendengarkan juga boleh. Dalam hadis lain dikatakan bacaan imam itu adalah menanggung bacaan makmum. Oleh karena itu dikatakan di dalam kitab Al-Muhadzab, kalau nggak salah ini cetakan DKI itu halaman 108, itu dikatakan imam itu tugasnya adalah memberi jaminan. Imam itu tugasnya memberi jaminan. Sementara itu muadzin adalah orang yang amanah. Ketika imam memberi jaminan, di situ dijelaskan di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab, maksudnya adalah imam itu memberi jaminan bacaan kepada makmum-makmumnya. Ketika makmumnya dia tidak sempat membaca, maka dijamin oleh imam dengan bacaan imam itu tadi. Ketika keadaan normal pada saat kita sholat jamaah, imam membaca Fatihah, kita turut membaca Fatihah. Tetapi dalam kondisi sholat tidak normal, masbuk umpamanya kita datang, ya sudah, bacaan kita itu dijamin oleh imam. Tapi untuk Fatihah itu kalau kita mau selesai baca Fatihahnya, kita ikuti lagi. Ya, kita ngikut imam. Misalnya tadi kan itu sudah Fatihah, kita tadi belum selesai baca kita. Jadi kita baca Fatihahnya itu dari awal atau nyambung ikut imam itu? Ketika sudah waladdallin, Ya, kan nyambung. Belum Pak. Misalnya kan, Kalau belum, kita membaca Fatihah dari awal. kan waktu itu kita imam sudah Fatihah dulu. Kita kan baca kitanya belum selesai karena kan ketika biasanya kan makmum ketika imam takbir kan makmum belum takbir. Nah, jadi imam itu kan sudah selesai baca dari baca Fatihah, kita masih membaca doa kita tadi. Nah, ketika membaca doa kita itu imam sudah setengah misalnya Fatihahnya. Nah, jadi kita mengikuti imam setengah itu atau kita dari awal? Harus dari awal. Membaca Fatihahnya dari awal, jangan langsung nunut imam. Kenapa? Karena masih ada kesempatan untuk membaca dari awal. Kecuali kalau kita nggak ada kesempatan lagi membaca surah Al-Fatihah, itu ditanggung oleh imam. Contoh, ketika kita datang,
imam sudah membaca misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Pas begitu kita langsung datang takbir Allahu Akbar. Pas kita takbir Allahu Akbar, belum, jangankan membaca Fatihah, kabirah aja belum kebaca, imam langsung Allahu Akbar, ruku, kita tidak perlu membaca Fatihah saat itu, langsung ruku. Itu dalam kondisi kita masbuk. Tetapi dalam kondisi tadi, ketika imam membaca Fatihah sudah separuh, kita baru datang, itu masih ada kesempatan kita untuk membaca surah Fatihah. Jadi tadi saya sampaikan, ketika kita membaca Fatihah baru ihdinas siratal mustaqim, imam membaca waladhdallin, kita bilang amin. Setelah itu lanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas waladdallin, imam sudah membaca walam yakul lahu kufuwan ahad, ya sudah, kita langsung Allahu Akbar ikut imam. Nah, yang tadi nih Pak Ayu, kan tadi ketika itu kan sudah selesai membaca surat tadi kan, misalnya surat Al-Ikhlas sudah selesai. Nah, kita datang, kita nggak sempat baca Fatihah, baru niat aja. Nah, jadi apakah itu termasuk dalam ikut dalam rakaat itu, atau kita nanti ketika orang salam, nah kan jadi berarti kan kita termasuk dalam Fatihah itu kan salah satu, kalau tidak Fatihah kan salah satu katanya sholatnya tidak sah. Nah kan kita tidak membaca Fatihah tadi, apakah termasuk kita nanti kalau setelah imam salam, apakah kita harus berdiri lagi menambah satu rakaat ini atau enggak? Nah begini, ketika kita masih mendapat rukuk bersama imam, berarti kita mendapat satu rakaat. Walaupun kita tidak membaca, tidak mendapat Fatihah, Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Itulah makanya al-imamatu Dumana, disebutkan begitu dalam hadis Rasulullah itu, al imamatu dumana wal muadzinu wal muadzzinuna umana. Imam itu adalah penjamin, imam itu memberikan jaminan, memberikan tanggungan. Jadi artinya semua yang tidak dibaca oleh makmum itu ditanggung oleh imam. Makanya ketika imam membaca surah Al-Fatihah, kita juga membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita nggak sempat membaca surah Al-Fatihah, itulah tanggungan dari imam. Maka seseorang untuk mendapat satu rakaat sholat harus mendapat rukuk pada saat sholat. Ketika tidak mendapat rukuk pada saat sholat, maka dia tidak mendapat satu rakaat. Begitu datang Allahu Akbar, imam langsung Allahu Akbar rukuk, berarti kita sudah mendapat satu rakaat. Walaupun kita tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak membaca ayat-ayat pendek, langsung kita rukuk. Jadi kuncinya adalah mendapat satu rakaat pada saat kita sholat berjamaah, ketika kita mendapat satu rukuk pada saat kita sholat itu. Begitu rukuk terus diikuti sampai selesai urutan-urutan sholat itu, berarti kita telah mendapat satu rakaat pada saat rakaat itu. Berbeda dengan berjamaah. Kalau berjamaah ukurannya bukan rukuk, tapi berjamaah ukurannya adalah takbiratul ihram. Misalnya gini, imam sedang duduk nih, kita nggak tahu ternyata dia duduk tahiyat akhir. Begitu kita datang Allahu Akbar, langsung ikut duduk seperti imam duduk. Gak lama langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan ikut salam, langsung berdiri. Sholatnya sholat apa? Sholat zuhur, berarti 4 rakaat. Berarti nambahin 4 rakaat. Tidak dapat rakaat, tapi dapat pahala sholat berjamaah. Nah, disinilah liku-liku yang sangat banyak sekali
yang dijelaskan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ash-Shirazi. Di situ liku-likunya banyak sekali. Ketika misalnya ini sholat asar. Begitu sholat asar dapat 1 rakaat. Begitu dapat 1 rakaat berdiri, Allahu Akbar, kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib, masuk maghrib. Lalu bagaimana sholat asar kita? Teruskan seperti sholat biasa, teruskan sampai 4 rakaat. Setelah itu baru salam. Man adraka rak'atan min sholatil asri faqad adraka sholatal asr. Siapa orang yang telah mendapat 1 rakaat sholat asar, kemudian dia teruskan sampai salam pada rakaat yang keempat, maka dia telah mendapat sholat asar yang sempurna. Di hadisnya itu ada 2. Pertama sholat subuh, yang kedua sholat asar. Man adraka rak'atan minas subhi faqad adraka subha. Siapa orang mendapatkan 1 rakaat sholat subuh, setelah 1 rakaat itu matahari terbit, maka ia sempurnakan sholatnya sampai 2 rakaat, maka ia telah mendapatkan sholat subuh secara sempurna. Lagi Pak, nih yang ada lagi. Bagaimana kalau keadaan imam itu salah nih Pak? Kayak misalnya kan salahnya seperti apa? Nah, penambahan ini Pak, penambahan rakaat. Menambah rakaat. Kan dia ragu-ragu kan? Seperti misalnya sholat asar lah, sholat duhur, sholat asar sama kan ditambah. Nah ketika itu ketika yang keempat rakaat, yang keempat ini sudah. Yang keempat tegak lagi. Iya, dia itu kan agak ragu-ragu. Nah ragu-ragu, ketika itu dia sudah duduk, kemudian karena ragu-ragu di hatinya mungkin imam tadi ragu, apakah sudah 4, apakah sudah masih 3, akhirnya berdiri. Nah jadi yang saya tanyakan, apakah karena kita sudah makmum ini tadi sudah pas dia bawa 4, imam berdiri, apakah kita ikut berdiri juga ataukah kita duduk saja? Iya. Yang pertama. Iya. Nah kemudian yang kedua. Yang pertama dulu dijawab, nanti lupa. Ketika imam ragu-ragu apakah ini rakaat keempat atau rakaat ketiga, maka imam biasanya mengambil posisi yang sedikit. Ya sudah, karena aku ragu-ragu, aku ambil 3 saja. Akhirnya dia berdiri. Imam yang di belakangnya ada makmum sadar kalau itu adalah rakaat yang kelima. Kalau laki-laki nyebut subhanallah, kalau yang perempuan tepuk tangan seperti ini. Gak ada pendengaran kan? Saya sholat di sini dah. Ketika saya gini tidak ada dengar. Nah itulah jadi saya bilang. Jadi kan berarti berlebih tadi kan. Jadi saya itu kadang, jadi macam ragu-ragu. Ada orang yang jamaah yang ini, Bapak tahu kan orang jamaah takbir ya, jamaah yang itu jamaah tabligh. Nah tabligh itu. Jadi ketika sudah selesai sholat, baru bilang, nah tadi sholat kok lima ya? Lalu Bapak dia jawabnya gini Pak, lebih baik lebih daripada kurang. Nah jadi itulah makanya saya bilang, yang orang-orang jamaah. Nanti dulu, lebih baik lebih daripada kurang. Iya. Setelah itu sujud sahwi atau tidak? Tidak, berarti imamnya tidak paham ilmu fikih. Itu. Yang jawabnya itu yang di belakang yang ini, nah yang jamaah itu kan dia yang berdiri di belakang imam itu. Dia yang berdiri di belakang imam itu. Akhirnya dia kan artinya berarti itu dia sholatnya nggak usul juga, sehingga imam jumlahnya sudah 4, dia ikut berdiri juga tidak kasih kode kan. Akhirnya sebutkan subhanallah gitu kan. Dan saya dari sini nah. Dia tuh sekali sudah selesai sholat, baru ditanya, bagaimana nih sholatnya? Saya kelima tadi. Ya memang yang makmum itu yang makmum lima. Nah jadi kayak mana apa jawab orang itu? Lebih baik lebih daripada kurang. Nah jadi jawaban seperti itu sebetulnya betul tapi kurang tepat. Jadi begini, Rasulullah ajarkan, kalau kita ragu-ragu dalam sholat, maka kita disuruh memilih mana yang lebih sedikit antara 3 dan 4. Kita milih 3. Begitu milih 3, karena tadi sudah terjadi ragu-ragu, maka setelah itu disunahkan sujud sahwi. Maka ketika dia
sujud sahwi setelah itu, berarti dia tahu kalau itu sedang lupa. Maka pada saat dia sujud sahwi setelah itu salam dan dia ditanya lebih baik lebih daripada kurang, betul itu. Lebihnya itu adalah penghinaan buat setan yang membuat was-was. Itu lebihnya. Kurangnya maka ditambahi dengan sujud sahwi. Ketika seseorang sujud sahwi berarti dia menyadari bahwasanya dia sedang lupa. Ternyata ia sholat zuhur 5 rakaat, maka yang 1 rakaat itu adalah penghinaan buat setan. Begitu dijelaskan oleh Rasulullah. Untuk itu menjadi seorang imam bukan gampang. Menjadi seorang imam harus paham ilmu fikih. Makanya dikatakan salah satu syarat dari imam adalah orang yang paling paham agama. Di antara ada jamaah yang ada itu harus orang yang paling paham agamanya. Dalam hal ini adalah tentang bagaimana tata cara sholat berjamaah. Nah, berarti itu imamnya harus belajar ilmu fikih dulu. Sahnya, kalau sholatnya sah, asalkan dia ngikuti imam. Jangan imam berdiri kita duduk, maka tidak sah jadi malahan. Jadi ya intinya imamnya harus diikuti sampai selesai